Shalom saudara-saudariku yang kukasihi di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Puji Tuhan, hari ini kita dapat merefleksikan kembali renungan yang akan kita baca bersama, yang akan kita dengar bersama. Tetapi sebelum itu mari kita satu di dalam doa, kita memohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga dan di bumi, kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih karunia-Mu, atas anugerah yang telah Engkau berikan sepanjang 1 minggu ke belakang ini ya Tuhan. Begitu banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kami, baik suka maupun duka, baik ketenangan maupun kehancuran mungkin Tuhan. Namun demikian ya Tuhan, kami percaya bahwa segala sesuatu yang telah Engkau izinkan dalam kehidupan kami itu tidak pernah melampaui kekuatan kami. Kami percaya bahwa Engkau pun selalu ada di dalam setiap pergumulan serta sakit penyakit yang saat ini mungkin teman-teman kami alami ya Bapa. Ya Tuhan, sebentar kami ingin merefleksikan renungan-Mu pada hari ini. Kiranya Engkau membimbing kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, menguatkan kami sehingga kami dapat belajar dan juga dapat merenungkannya untuk 1 minggu ke depan ya Bapa. Yang juga nanti tentunya akan menjadi kekuatan bagi diri kami. Bimbinglah kami ya Tuhan, ajarilah kami ya Roh Kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Teman-teman, bacaan kita pada hari ini itu terambil dari Yakobus 3, ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-18. Saya minta maaf kalau misalnya bacaan saya agak kepleset, karena tidak tahu ada sesuatu yang sedikit mengganjal di lidah saya pada hari ini. Saya akan bacakan, demikian firman Tuhan. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah, ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, ramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang membacanya serta merefleksikan dan melakukannya di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, ada benih-benih yang tidak akan pernah dapat tumbuh dalam tanah yang penuh amarah. Tidak peduli seberapa subur pupuknya, seberapa sering ia disiram, jika tanah itu terus diguncang oleh kebencian, yang tumbuh hanyalah duri yang melukai siapapun yang lewat. Begitu pula hati kita. Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan bahwa kebenaran tidak tumbuh di tengah hiruk-pikuk perpecahan, melainkan di tanah yang dijaga dalam damai. Damai bukan sekedar suasana tenang tanpa suara. Damai bukan sekedar diam atau menghindar, melainkan keputusan untuk membangun sesuatu yang baik. Meskipun kita memiliki alasan yang kuat untuk membalas. Damai adalah keberanian untuk menahan tangan ketika hati ingin membalas dan memilih langkah yang menumbuhkan kehidupan, bukan menghancurkannya. Damai adalah keberanian untuk kita untuk menabur, meski kita tahu panennya tidak akan langsung datang besok pagi. Yakobus menulis ayat ini dalam konteks yang sangat luas, teman-teman. Ia berbicara tentang hikmat yang berasal dari atas, hikmat yang murni, pendamai, ramah, penurut, serta penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, yang tidak memihak, bahkan tidak munafik. Hikmat seperti inilah yang membuat seseorang mampu untuk menabur dalam damai. Bukan karena ia tidak pernah disakiti,
Tetapi karena ia tahu bahwa membalas luka dengan luka hanya akan memperpanjang rantai penderitaan. Dalam Injil Matius 5 ayat 9, Yesus mengajarkan hal yang serupa. Ia berkata, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Menabur dalam damai adalah suatu karakter, bentuk dari anak-anak kerajaan Allah. Menariknya, proses menabur yang selalu kita lihat itu terikat dengan waktu. Ada waktu bagi kita untuk menunggu. Tidak ada petani yang menabur hari ini, malam ini, pagi ini, siang ini, atau sore ini gitu, dan berharap besok itu sudah bisa memanen. Ada masa di mana benih itu terkubur di dalam tanah, tidak kelihatan. Soalnya tidak ada yang terjadi, nggak ada apa-apa. Tetapi di dalam kedalaman tanah, proses kehidupan itu sedang bekerja. Akar mulai tumbuh, tunas kecil perlahan bergerak naik, dan pada waktunya batang itu pun akhirnya menembus permukaan itu. Demikian pula damai, teman-teman. Hasilnya jarang langsung kelihatan. Tidak bisa kita ketika menjadi saksi damai, tiba-tiba langsung damai, tes. Tidak bisa. Hasilnya jarang langsung kelihatan. Kadang kita menabur pengampunan atau kasih tanpa melihat perubahan dalam diri orang yang kita ampuni. Kadang ketika kita mencoba untuk mengampuni, mencoba untuk memberikan damai, kita tidak bisa langsung berekspektasi untuk melihat perubahan itu akan terjadi di dalam kehidupannya. Ada proses waktu. Sehingga pengampunan yang kita berikan itu tidak benar-benar mati. Pengampunan itu bukan benih yang kita tanam kemudian dia benar-benar mati. Dalam kehidupan sehari-hari, saudara-saudara yang terkasih, teman-teman, menabur dan dalam damai itu bisa berarti hal-hal yang sangat sederhana, yang kecil-kecil aja itu. Yaitu memilih semisalnya untuk tidak membalas komentar sinis dengan sinis, amarah dengan amarah, memberi ruang bagi orang lain untuk menjelaskan kesalahannya, bahkan sebelum kita menghakimi, atau bahkan menolong seseorang yang pernah menyakiti kita, karena kita percaya bahwa kasih itu bisa mengubah hati. Damai itu memang semahal itu. Karena ia menuntut kita untuk mengorbankan ego yang ada di dalam diri kita. Tapi justru disitulah kasih berakar. Tanpa damai, kasih mudah layu di tengah-tengah perselisihan. Mungkin di lingkungan kita sekarang ada banyak suara yang mengajak kita untuk membalas, menuntut, atau mengukur kebaikan dengan kebaikan. Seberapa jauh orang itu pernah baik kepada kita, ya kebaikan itu juga yang akan kita berikan kepada dia. Tetapi Yakobus mengajak kita untuk melihat jauh ke depan, bahwa panen kebenaran hanya akan datang dari benih yang ditabur di tanah yang damai. Artinya apa? Artinya apa yang kita tanam hari ini lewat perkataan, sikap, dan tindakan tentu akan mempengaruhi generasi yang memetiknya nanti. Bahkan ketika kita tidak ada lagi di dunia ini, tidak lagi ada, benih itu akan terus berbunga dalam kehidupan orang lain. Bulan Agustus ini, ketika banyak orang berbicara tentang perjuangan dan pengorbanan, kemerdekaan dong, ya kan? Kita diingatkan bahwa perjuangan batin untuk menjaga damai juga adalah bagian dari warisan rohani. Tidak ada damai tanpa orang-orang yang bersedia menabur di tengah ketidakpastian. Tanpa orang-orang yang berani melepaskan genggamnya atas kebencian. Tanpa mereka yang yakin bahwa kasih akan lebih kuat daripada dendam. Menabur dalam damai bukanlah jalan yang cepat atau bahkan populer. Tapi itu adalah jalan yang selaras dengan hati Allah. Jalan yang perlahan membentuk komunitas, keluarga, bahkan bangsa menjadi taman yang penuh dengan kasih. Dan di saat musim panen tiba, kita akan melihat bahwa semuanya itu layak. Layak untuk diperjuangkan. Dan layak untuk dihidupi. Karena di setiap buah yang matang,
ada cerita seseorang yang memilih untuk mengadakan damai. Dan itu bagi Allah adalah panen yang paling indah. Mari kita tutup refleksi kita pada minggu hari ini dengan berdoa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami Tritunggal yang Maha Kudus, kami mengucap syukur ya Bapa atas renungan pada hari ini. Tuhan, kami diajak kembali untuk menghadirkan damai di dalam kehidupan kami ya Bapa. Di tengah-tengah banyaknya orang meminta atau mungkin menyuarakan kebencian, menyuarakan balas dendam, menyuarakan suatu narasi yang bersifat balas dendam ya Bapa. Kami belajar pada hari ini dengan firman-Mu ya Tuhan melalui Yakobus. Kami belajar bahwa hikmat-Mu lebih besar daripada itu. Bahwa hikmat-Mu melampaui setiap akal dan pikiran kami ya Tuhan. Hikmat-Mu mengajar kami untuk tetap selalu hadir dan mengadakan perdamaian itu. Menghadirkan damai sejahtera di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajarilah kami ya Tuhan yang lemah ini, yang bodoh ini, yang tidak memiliki hikmat itu ya Tuhan. Untuk dapat selalu melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Ajarilah kami, bentuklah kami dengan Roh Kudus-Mu yang hidup, yang memampukan kami di dalam setiap perjalanan kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya ya Bapa bahwa Engkau sanggup menjadikan kami pribadi yang lebih baik daripada hari ini, minggu kemarin, atau bahkan tahun kemarin ya Bapa. Tuhan, tak lupa kami mendoakan bagi sahabat-sahabat kami, rekan-rekan kami, jemaat kami yang terkasih, yang mungkin sedang dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan memulihkan. Yang sedang dalam pergumulan, kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah apa yang mereka gumuli. Mereka yang bergumul dengan pekerjaan, mencari lowongan pekerjaan, mencari sekolah ya Tuhan, mencari kuliah ya Bapa, bahkan memiliki permasalahan di dalam keluarganya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, damai sejahtera-Mu hadir di dalam kehidupan mereka masing-masing, di dalam kehidupan pribadi mereka masing-masing, di dalam kehidupan keluarga mereka ya Bapa. Pasangan mereka, suami ataupun istri mereka ya Bapa. Terlebih anak-anak-Mu yang masih dalam masa studi ya Tuhan, dalam sekolah, TK, SD, SMP, atau SMA Tuhan, kami berdoa bagi mereka semua ya Bapa. Engkau hadirkan sukacita-Mu Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka yang bergumul dengan pribadi mereka, Engkau pulihkan, Engkau bantu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Doa yang tidak sempurna ini Tuhan kami tutup di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan kami yang hidup.